Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pembahasan kitab Makudi halaman 14. Bab Na'at. Babun Na'ti ai haza babun Na'ti. Bermula ini babun Na'ti itu bab Na'at. Lamma farogo, ketika merampungkan siapa musannif, telah rampung siapa musannif, telah selesai minal marfu'ati, dari isim-isim yang dibaca rafa. Syara'a, maka bergegas siapa musannif fi tawabi'iha, di dalam isim-isim yang mengikuti marfu'at. Wabada'a, dan memulai siapa musannif bin Na'ti, dengan Na'at. Faqala, maka berkata siapa musannif, An-Na'tu tabi'un lil man'uti, pada lafaz An-Na'tu tabi'un lil man'uti. An-Na'tu bermula Na'at. Tabi'un itu isim yang mengikuti lil man'uti, terhadap isim yang dinati, terhadap man'ut. Mengikuti fi raf'ihi, di dalam rafa'nya man'ut. Ini adik belum sembuh. Udah gak usah nyamar-nyamar mulu ke sana lu, nanti lu mau seperti itu. Ayo. Wa nasbihi, dan nasabnya man'ut. Wa khafdihi, dan khafatnya man'ut. Ya. Wa ta'rifihi, dan ma'rifatnya man'ut. Wa tangkirihi, dan nakirahnya man'ut. Berarti yang benar ya, ta'rif, tangkir, itu maksudnya itu kan bahasa Arabnya, maka jadinya itu kan nakiro. Kan kalau bahasa kayak ta'rif, tangkir itu kan belum familiar kan di telinga kalian, itu perlu dilatih. Yuk. Mana teman gua? I'lam, ketahuilah olehmu. Siapa kamu? Annan na'ta, pada sesungguhnya Na'at, ala kisma ini, itu terbagi atas dua bagian. Haqiqiyun, yaitu Na'at yang bangsa hakiki. Nah, perhatikan itu ya. Kan selama ini kalian hanya tahunya Na'at. Sekarang gimana ada Na'at hakiki ya, terus. Wasababiyun, dan Na'at sababi. Fal haqiqiyu, maka bermula Na'at hakiki. Yatsba'u, itu mengikut apa Na'at Apa hakiki, Na'at tapi hakiki gitu loh. Yatsba'u, itu mengikut apa Na'at hakiki, Ya. man'utahu, pada man'utnya hakiki. Ya. Fi arba'atin, di dalam empat, Empat perkara. Fi arba'atin, di dalam empat perkara, min asyratin, dari 10 perkara. Ya. Fi wahidin, yaitu di dalam satu. Nah, perhatikan. Fi arba'atin itu mubdal minhu. Fi wahidin itu badal. Ngerti maksudnya? Nah, kan 4 hal. Nah, fi wahidin itu badal dari arba'ah. Nyambung kan? Itu cara menarkibnya fi wahidin. Yang jatuh setelah fi arba'atin min asratin.
Oke, lanjut. Minar raf'i dari rofa. Nyatanya, nah isinya wahid itu dijelaskan. Nah, itu makanya bayan minnya. Itu loh, untuk melatih kalian mengetahui mana min bayan dan lain sebagainya seperti ini. Ayo. Minar raf'i bayan dari rofa, wan nasbi dan nasab, wal khafdi dan khafat. Nah, itu berarti berapa tuh? 3. Rofa, nasab, khafat kan 3. Itu diambil 1. Begitu loh. Makanya nanti ada 10 tapi 4 dari 10. Nah, 3 diantaranya itu rofa, nasab, khafat. Gitu. Oke, lanjut. Wawahidin dan di dalam 1. Ya. Minat ta'rifi bayannya dari ma'rifat. Ya. Wat tangkiri dan dari nakirah. Ya. Wawahidin dan di dalam 1. Minat tazkiri bayannya dari mudzakkar. Wat ta'nisi dan muannas. Wawahidin dan di dalam 1. Berarti berapa udah? Wahidnya berapa? 3. 4 lah. Nah, iya kan? Udah yang 4. keempat itu. Ayo. Wawahidin dan di dalam 1 yang keempat minal ifrodi dari mufrad. Nyatanya dari mufrad. Bukan Oh, iya. mufrad. Kalau mufrad afrod. Kalau ifrad afroda yufridu ifrodan. Nyambung nggak nih? Antara if'al dengan af'al beda. Oke. Connect kan? Nah, ini perlu untuk kalian pahami. Jadi ifrad di sini itu masdar. Kalau afrod jamak taksir. Oke? Yo. Minal ifradi bayan dari mufrad, wat tasniyati dan tasniyah, wal jam'i dan jama'. Fataqulu maka berkata siapa kamu, qoma rajulun aqilun. Pada lafaz qoma rajulun aqilun, qoma telah berdiri siapa rajulun seorang laki-laki, aqilun yang berakal siapa rajul. Ya begitu aja kan askar sebenarnya bisa. Loh iya kan? Kalau mau tekun kalian mah. Gitu loh. Termasuk odon, lu bisa don? Bisa. Ayo Kak. Malu-malu bisa lu. Dengar kemari kalau bisa. Bentar no, baca dulu. Yo. Fa'akilun maka bermula lafaz akilun. Na'tun itu na'at. Li rojulun terhadap lafaz rojulun. Ya, ingat ya namanya erok hikayah gitu ya. Wahwa dan bermula akilun. Tabiun itu isim yang mengikuti. Lahu bagi lafaz rojul. Mengikuti fir raf'i di dalam rafa. Wahwa dan bermula rafa. Wahidun itu 1 minar raf'i dari rafa, wan nasbi dan nasab, wal khafdi dan khafat. Nyambung kan ya? Maksudnya pelan-pelan sambil kalian pahami. Dalam arti ja'a rajulun akilun. Itu kan lafaz akilun sifatnya rajul. Lafaz akilun itu naatnya rajul, sebutnya tabe, ngikut pertama dalam sisi rofa. Nah, rofa itu kan dari 3 tadi, rofa, nasab, khafat. Oke? Terus Watabiun dan itu yang mengikut ya. Lahu bagi lafaz rajul fit tangkiri di dalam nakirohnya Ya. Wahwa dan bermula nakirah. Wahidun itu 1 minat Pasnya jangan nakiro, tangkir. tangkir. Gitu loh. Biar redaksinya pas. Nah, kalau nakiro ada kecenderungan muannas. Tapi kalau tangkir kan mudzakkar. Nah, itu kan redaksinya huwa. Paham nggak? Tuh, itu maksudnya. Dan bermula tangkir. Ya. Wahidun itu 1 minat tangkiri bayannya dari tangkir, wa ta'rifi dan ma'rifat. Watabiun dan itu yang mengikut ailahu fi tazkiri di dalam mudzakkar. Wahwa dan bermula tazkir. Wahidun itu 1 minat tazkiri wa ta'nisi dari mudzakkar
dan muannas. Suka kitab kalian salah itu. Kitab kalian kan fit tazkiri wa ta'nisi ya. Yang kitab yang saya kasih redaksinya salah. Yang benar kitabnya Seno minat tazkiri wa ta'nisi. Kalian kan fi. Oke? Fi-nya diganti min. Gitu loh. Nih gue minjam pulpen. Kalau salah ya dibenerin gitu loh. Mana tadi? Ini Allah hidun. Udah dibenerin. Nah sambil dibenerin yang salah-salah. Ayo lanjut. Watabiun dan isim yang mengikuti lahu bagi lafaz rajul fil ifrodi dalam mufradnya. Wahwa dan bermula mufrad wahidun itu satu minal ifrodi bagian dari mufrad wat tasniyati dan tasniyah wal jam'i dan jama'. As-sababiyyu maka bermula. Udah titik dah. Belum baca Don. Baca enggak? Kan saya bilang suruh geser kemari. Kurang kencang. Kenapa harus berkali-kali? Gitu loh. Udah kasih no. Nyampe kan no? Lagian pakai yang kecil mulu sih. Awas kabel itu rusak ntar. Ayo. Tunjukkan kalau anak Serang garang, gitulah ya. Dengan anak Serang peang, ware. Wasababiyu. Ayo. Artinya apa, Bang? Gua giliran saya wasababiyu, ada babiyu, gitu lagi ya. Oh, Bang. Ayo. Wasababiyu dan bermula naat sababi. Ya. Yatsba'u itu mengikuti man'utah. Apa sababiyu? Yatsba'u itu mengikuti apa sababiyu man'utahu pada man'utnya sababi. Fisna ini di dalam dua hal min khomsatin dari 5 hal ya, dari atau perkara gitu ya, terserah. Yo. Fi wahidin di dalam satu. Ya itu kan tadi udah dijelaskan yang atas. Kok masa masih salah mulu? Fi wahidin yaitu di dalam satu perkara minar rof'i dari rofa. Nyatanya. Nyatanya. Bayan gitu loh. Ayo. Minar rof'i nyatanya dari rofa. Wanasbi dan nas. Itu kitab kalian kurang lam. Itu kan wansib ya. Iya. Ah, tambahin lam itu wan nasbi. Tambahin kalau saya bilang tambahin dan tengok sini. Makanya disimak. Oh no Ramdan no, tambahin lu, nanya Mas Ka situ. Yang plotat kemana-mana. Ayo. Wan nasbi dan nasob wal jarri dan jer. Ya. Wa fi wahidin dan di dalam satu perkara minat ta'rifi nyatanya dari ma'rifat. Ya. Wa tangkiri dan nakiroh. Ya. Wala yalzamu dan tidak apa? Wala yalzamu dan tidak menetepi. Tidak wajib, makanya gitu terjemahan bebasnya paling enak. Wala yalzamu mana asalnya tetap dalam arti diartikan terjemahan supaya kalian gampang paham. Wala yalzamu dan tidak wajib. Wala yalzamu dan tidak wajib apa naat sababi ayat ba'a pada bahwasannya mengikuti apa naat sababi pada man'ut. Nah, pintar lah begitu dong yang gua maksud ya nggak? Lu kalau mutolah ya nggak? Jangan kayak kemarin mancing emosi ya. Oke, Fima di dalam ini. Fima di dalam apa, Bang? Perkembangan kalian dikerasi. Bang, Fima di dalam apa? Lu yang lu kasih tahu lagi no ya? Gua cewek juga lu no. Gua pikir dari hatinya Odon sendiri. Oke, ayo lanjut. Fima di dalam keterangan yang apa? Fima. Mana ada keterangan yang? Fima di dalam keterangan bakia. Nah, begitu.
yang tersisa apa ma? Bakia yang tersisa apa ma? Takulu maka berkata siapa? Maka dari mana? Takulu berkata siapa musonif? Siapa kamu? Siapa kamu? Nah, baru dibangga-banggain ya. Udah oleng. Marortu birojulin itu lafad marortu birojulin. Marortu berjalan siapa saya birojulin dengan satu laki-laki. Bertemu dengan satu laki-laki. Ko imatun yang berdiri. Ko imatin yang berdiri. Siapa ummuhu ibunya rojul. Fakod tabahu Fakod tabi'ahu maka betul-betul mengikuti apa sabar. Segitu dulu aja dah. Itu jelimet itu. Nanti takutnya oleng kalian kalau nih kemarin ya itunya. Jangan nyampe udah nggak usah pakai itu. Nggak bisa berdiri. Kan mau diri saya. Jelasin masa seutil itu. Mana nyampe mitnya. Diperhatikan ini melatih kalian yang pemula untuk bisa membedakan antara naat hakiki dan naat sababi. Nah, gitu ya. Ini sebelum saya tulis lama farahu minal marfu'at syara'a fi tawabi'iha. Kemarin terakhir pembahasan yang dibaca Rofa. Kemarin terakhir apa? Nah, al-awamil ad-dakhilah alal mubtada wal khobar. Kan ada kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha dan janna wa akhwatuha. Selesai itu diiringi dalam bab ini kaitannya tawabi. Tawabi itu apa? Tawabi itu jamaknya tabiun. Kan kalian apa? Tabi ayat ba'u, tabaan wa matba'an fahuwa tabiun, ya kan? Tabi itu yang mengikut, mengiringi. Nah, dijamakkan menjadi tawabi. Nah, itu ada 4, naat atau taukid badal. Nah, sekarang naat. Namun ini setelah definisi enggak dibahas sama musonif. Apa itu naat? Nah, gampangannya sifat. Kan ini kitab pemula. Kalau dibahas keder, udah mengenalkan aja. Anak tuh tabi'un lil man'ut fi raf'ihi wa nasbihi wa khawfihi wa ta'rifihi wa tangkirihi. Naat mengikuti man'ut dalam pertama itu rafa, nasab, khofat kan 1. Yang kedua ma'rifat dan nakirah 2 kan. Yang mengikuti kan 2 dari 5 perkara dalam kitab matan. Oke? Nah, dalam kitab syarah i'lam anna na'ta ala qismaini. Na'at itu ada 2. Yang pertama na'at hakiki dan yang kedua na'at sababi. Na'at hakiki itu kan hakikat. Nah, udah tulis saya dah. Ntar ingetin loh. Kalau ini naat berarti kan tabe jamaknya tawabi'u. Tawabi'u nggak boleh. Kalau dikasih al ya at-tawabi itu ada 4. Naat. Terus ini yang pertama, yang kedua atau yang ketiga taukid, yang keempat badal. Oke. Naat terbagi 2 ini kan dibahas. Karena ini bagi pemula. Kalau dibahas nanti keder kalian. Ya sementara ikutin dulu aja. Sebenarnya kemarin sudah dibahas dalam kawakib. Naat adalah tabe yang tidak di tengah-tengahi dengan huruf atof. Beda kalau atof. Enggak di tengah-tengahi huruf lah. Istilahnya begitu. Nah, nanti naat terbagi 2. Pertama naat hakiki. Yang kedua naat sababi. Perhatikan ini.
Naat hakiki itu mengikuti man'utnya 4 dari 10 hal. Naat hakiki mengikuti man'ut, itu aja udah. Naat hakiki mengikuti man'ut dalam 4 dari, ini masalahnya ada ini loh, dari 10 hal, kan gitu kan, dari 10 perkara. Yang pertama, yang rada turun dah, ini bisa hilang ini. Biar urut, apa tadi? I'rabnya. Pertama dari i'rabnya, itu ya, i'rab. Nah, i'rab ini kan ada 3, rofa, nasab, khofat. Sebenarnya ya udahlah ini biar ikut itu aja dulu. Terus yang kedua apa? Nakiroh atau ma'rifatnya. Ini langsung nih. Yang ketiga apa? Muzakar ya, tadkir, tanis, muzakar dari miring muannasnya. Dan yang keempat dari sisi ifrad, mufrad, tasniyah atau jama'. Berarti kan ini i'rab hakiki. Maksudnya i'rab hakiki, i'rab yang apa namanya, naat itu langsung berhubungan dengan man'utnya. Ini contohnya, perhatikan. Ja'a rajulun akilun, perhatikan supaya kalian nyambung. Ja'a rajulun, yang menjadi contoh rajulun. Ini namanya man'ut. Akilun namanya na'at. Nih perhatikan, diuji apakah akilun memenuhi standar mengikuti dalam 4 dari 10 hal. Oke, pertama i'rabnya. I'rab itu ada 3 kaitannya na'at, rofa, nasab, khofat. Ja'a rajulun, rajulun dibaca apa? Rofa. Oke. Rajulun kan ini man'ut, akilun na'at, atau bahasa lainnya na'at adalah sifat. Kalau sifat di sini namanya mausuf. Oke. Rajulun rofa, akilun rofa bukan? Rofa. Yang kedua nakiroh ma'rifatnya. Rajulun nakiroh apa ma'rifat? Nakiroh. Maka akilun juga nakiroh, nyambung. Yang ketiga mudzakkar muannas. Rajulun mudzakkar muannas. Maka di sini akilun, enggak akilatun. Oke? Yang terakhir ngikut dalam mufrad, tasniyah dan jamaknya. Rajulun mufrad apa tasniyah apa jamak? Mufrad. Maka akilun, enggak akilani, enggak akiluna. Oke? Nah, ini artinya na'at mengikuti man'ut dalam 4 hal dari 10 hal. 10 cuma aja Pak hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah 10 ini diambil satu-satu. Maka mengikutinya 4 dari 10 perkara. Rofa, nasab, khofat. Kan contoh yang lain tinggal ngikutin. Umpamanya nasab. Nasab umpamanya ro'a itu. Saya nggak apa-apa, saya buat contoh lagi. Ro'a itu, ro'a fi'il punya fa'il. Rajulan, akilan. Rajulan dibaca apa? Nasab. Akilan juga dibaca nasab. Oke kan? Nah ini kan udah sekalian. Maror tuh diperhatikan naskah. Di rajulin. Rajulin dibaca apa? Khofat karena bi, maka di sini akilin, dolin.
Oke, nyambung. Ini contoh yang mudzakkar. Kalau yang muannas umpamanya ja'at imra'atun. Kan imra'atun perempuan. Nah, di sini akilatun. Nah, ini ada taknya. Di sini kan nggak ada akilun. Ini akilatun. Ngikutin. Karena imra'atun muannas, ini pun muannas. Nah, contoh mah tinggal bikin aja weh. Kalau begitu lihat semuanya ya roa itu imro'atan, kilatan, oke? Maror tu imro'atin. Ini kan kilatan, imro'atin ya kilatin. Begitu juga umpamanya tasmiyah. Ja'a rajulani akilani, ra'aitu rajulaini akilaini, marartu bi rajulaini akilaini. Jamak ja'a rijalun. Ja'a juga boleh. Karena rijal kan muannas majazi. Jamak taksir ya kan? Ja'a rijalun akiluna. Boleh ukola. Kalau gitu loh. Nyambung kan? Paham nih? Udah jangan meleng mulu dan seterusnya. Itu namanya naat apa tadi? Naat artinya naat sababi. Cuma ikut dalam dua hal. Nah, itu yang tadi dibaca Odon belum kelar. Udah terusin biar tuntas. Ntar baru menjelasin. Pakai itu gak apa-apa. Simak no. Ini nggak lama-lama kan, tapi nggak apa-apa kan. Nanti lagi telat. Yo. Seperti ini. Mana sih ya? Tadi. Fakot tabi'a, maka betul-betul mengikuti. Fakot tabi'a, maka betul-betul mengikuti apa? Oh, fakot tabi'a, maka betul-betul mengikuti apa qaimatun pada rojul fil khafdi. Oh ya, yo. Fil khafdi di dalam khafad. Wahwa dan bermula lafad dan wahwa dan bermula wahwa maka bermula khafat. Wahidun itu satu. Minar raf'i bayanya dari rafa, wan nasbi dan nasab, wal jarri dan jer, wa fi tangkiri dan di dalam nakirah, wahwa dan bermula nakirah. Wahidun itu wahwa dan bermula tangkir. Wahidun itu satu. Minat tangkiri nyatanya dari nakirah. Wa ta'arifi dan ta'rif ma'rifat. Walam yatsba orang nolong kok yatba'a, jangan ragu-ragu. Walam yatsba dan tidak dibiasain satu pendirian. Nanti kalau kalian walam yatba'a kan lu ragu. Ragu itulah yang bikin keder sendiri, gitu loh. Ayo. Walam yatsba dan tidak mengikuti apa ta'rif. Kok ta'rif? Apa no? Walam yatsba dan tidak mengikuti apa qaimatun. Nah, qaimatin pada rojulin fit tadzkiri di dalam mudzakkar. Li anna rojula Li anna rojulin karena sesungguhnya lafad rojulin mudzakkarun itu mudzakkar. Wa qaimatin dan lafad dan lafad qaimatin irobikaya loh ya. Ayo. Dan lafad qaimatin muannasatun itu muannasatin itu muannas. Muannasatun. Benar. Muannasatun itu muannas. Kenapa wa qaimatin irobikaya dari contoh
marortu birojulin qaimatin ummuhu. Kan gitu. Nah, sementara muannasatun itu kan khobar biasa. Sementara lafaz muannasatin qaimatin dari contoh marortu birojulin qaimatin ummuhu itu menceritakan qaimatin yang dibaca khobar. Nyambung dong. Itu biar paham kalau digertak, dibantah sama orang harus bisa menjelaskan. Dan klotot-klotot aja ya, kayak ngerti gak kayak monyet lagi di apa? Di selepet. Orang nyelepet monyet ngumpet. Monyetnya tengok. Iya kan? Lu pernah anu enggak? Itu pepatah bahasa Jawa. Tengok orangnya ngumpet. Monyetnya ditimbuk jarak jauh. Monyetnya kan enggak lihat. Monyetnya tengok siapa yang nimbuk buah. Oh gitu kata. Monyet gitu loh. Ngerti itu pepatah bahasa Jawa gitu. Pelongok, tengok lah. Kaya ketek ditulup, cuman bahasanya ditulup. Lu ngerti tulupin? Tulup, kasih tulup enggak? Tulup itu bambu buluh itu loh, bambu buluh. Bambu yang kecil tapi lubangnya ada lubangnya panjang, enteng. Itu bisa dimasukin apa namanya? Ya yang bulut-bulutan itulah jenis mimis ditiup. Wah itu kan kena kepala kaget monyet. Tapi dilihat orang nggak ada. Itu namanya tulup. Ayo. Wa kadzalika dan seperti itu lafaz birojulin satu ajari gampang. Ayo. Wa kadzalika dan seperti itu lafaz marartu birojulin terusin qaimatin wa kadzalika dan seperti itu lafaz marartu birojulin qaimatun ummuhu qaimatin ummuhu. Membaca contoh pun salah ya kacau gitu loh. Taqulu berkata siapa kamu? Marartu birojulaini qaimun abuhuma. Ayo, jewer nih. Yang serius. Marartu birojulaini itu lafaz marartu birojulaini. Oh iya. Mak baca dulu dah ya. Sampai selesai contohnya. Marartu birojulaini qaimin abuhuma. Nah, itu qaimin lu yang pertama tadi qaimun. Ngerti enggak? Ayo. Pelan-pelan dijiwai. Yo. Marartu berjalan siapa saya birojulaini bertemu dengan dua rojul, dengan dua laki-laki. Qaimin yang berdiri. Nah, itu maksudnya sifatnya rojulaini qaimin yang berdiri. Ayo. Siapa abuhuma? Bapaknya rojul. Rojulaini. Bapaknya rojulaini. Yang berdiri siapa? Bapaknya rojul. Bapaknya rojulaini. Saya tadi ketemu bapaknya Adi sama Aska malah mangap-mangap ngantuk. Aduh, jewer nok. Udah ngumpet di belakang sini nok ngantuk, mangap lagi mulutnya. Enggak ngantuk, Win, Alvin. Oh, pantesan nular ke Aska. Biasanya yang lagi ngantuk siapa? Alvin, pindah ke Aska. Ya yuk. Fahuwa maka bermula lafaz marartu birojulaini qaimin abuhuma tabiun itu pengikut lahu bagi tabe aidon lahu bagi rojulaini aidon hali juga fima di dalam aidon hali juga sebagaimana contoh marartu birojulin yang atasnya tadi qaimatin abuhu ummuhu. Biar paham, ayo. Aidon hal juga sebagaimana contoh lafaz marartu birojulin qaimatin ummuhu. Fima di dalam keterangan dakaro telah dukiro telah menyebutkan yang telah disebutkan apa ma dukiro yang telah disebutkan apa ma walam yatsba walam yatsba dan tidak mengikuti
siapa Apa? ya, dan tidak mengikuti apa Naat sababi. apa naat sababi hu pada Naat sababi yang wujudnya berupa marortu birojulaini qaimin abuhuma fit tasniyati di dalam tasniyah wahada dan Oke. ya. Baru wahadal ladzi, ayo. Wahadal ladzi dan bermula ini Wahada dan bermula ini naat sababi. wahada dan bermula ini naat sababi alladzi yaitu Jangan ya itu, Oh, iya. itu. Alladzi itu naat. alladzi itu naat dzukira dzakaro ya. Jeplak aja ini nggak jelas lu. Dzakaro telah menyebutkan siapa musannif siapa al muallifu muallif fi qaulihi di dalam ucapannya muallif tabiun itu pengikut liman utihi terhadap manut Ya dah, iya aja. Sebenarnya kan fi qauli dalam ucapannya musannif yaitu lafaz tabiun liman utihi yang dalam kurung itu loh. Fi rafihi wa nasbihi wa khafdihi ila akhirih. Itu bacanya ila akhirih siapa Munziri? Ntar kemarin baca apa? Ilkho. Ya. Ilkho itu apa? Aduh. Ayo. fi raf'ihi di dalam rafa'nya man'ut wa nasbihi dan nasabnya man'ut ila akhir sampai akhir yalzamu maka wajib fi kulli Maka dari mana? Wa hadzal ladzi zakara muallifu fi qoulihi tabiun dan seterusnya yalzamu itu tetap itu wajib. Itu khabarnya wa hadza alladzi. Oke? Nyambung enggak? Hadza kan mubtada. Khabarnya itu yalzamu. Oke. Teliti. fi kulli na'tin di dalam setiap naat hakikian yang bangsa hakiki Hakikian kana au sababian. Hakikian itu yang bangsa hakiki. Ayo. hakikian itu yang bangsa hakiki karena ada apa naat au sababian atau naat sababi Atau itu naat yang bangsa sababi. au sababian atau itu naat yang bangsa sababi walidzalika dan karena itu naat sababi Kulli na'tin yalzamu fi kulli na'tin hakikian kana au sababian. walidzalika dan karena itu yalzamu fi kulli na'tin hakikian kana au sababian iktasoro Orang so kamu baca sa. iktasoro maka meringkas siapa musannif alaihi atas dalik lias mulu supaya Lam itu huruf apa? Ayo jangan asal. lias mula supaya mencakup apa dalik. lias mula supaya mencakup apa dalik Awas, susah itu, ayo hati-hati. qisman na'ti Salah kan? kismain na'ti Kismayin na'ti, asalnya kismaini. Kismayin na'ti pada dua bagian na'at. Dua bagian na'at ada berapa? Apa aja tadi? Na'at hakiki, na'at sabab. Itu asalnya kismaini. Dimudofkan ke apa anak nonnya dibuang menjadi kismain nakti. Man kan nggak ada. Ya disukun kemudian bertemu al menjadi kismain nakti. Nyambung. Hati-hati yang seperti itu. Gitu loh. Ayo lanjut. summa mislu summa misli Alah. Mislu salah kemudian misli lagi. Apa misil gitu sekalian. Benar. Mikir, coba mikir dikit-dikit. Jangan diajarin mulu, dituntun mulu.
Apa coba? Dalam pikiran Odon apa yang ada? Misalah. Ya kan mislu udah, misli udah, terus misra. Kalau jewerin no. Summa masalah. Ngawur aja. Summa masalah. Udah ganti udah ganti senok aja. Udah panas no dia. Mesinnya mesin bensin, campur listrik ya. Panas ya error. Ya. Ada. Summa masalah, kemudian mencontohkan siapa musannif bil hakiki dengan naat hakiki, li'annahu karena sesungguhnya al hakiki al aslu itu yang asal, Ya. finati dalam naat. Faqala maka berkata siapa musannif, taqulu qama zaidun al aqilu, pada lafaz taqulu qama zaidun. Taqulu berkata siapa kamu, qama telah berdiri siapa zaidun Zaid, al aqilu yang berdiri siapa Zaid. Masa lagi lu berdiri ini mabuk juga nih senok kan ini. Al aqilu yang berakal. Wah ini luar biasa keramatnya lagi. Akil. Al-aqilu yang berdiri. Al aqilu yang berakal Ya siapa iya Zaid. no ya Allah. Lu belum ngopi no. Ada. Orang itu dan melihat siapa saya, telah melihat siapa saya, Zaidan pada Zaid, al-aqila yang berakal siapa Zaid. Wa marartu dan telah berjalan siapa saya, bi Zaidin bertemu dengan Zaid, al-aqili yang berakal siapa Zaid. Walamma dzakara dan ketika telah menyebutkan siapa musannif annan na'ta pada sesungguhnya naat tabiun itu yang mengikut Ya. lil man'uti terhadap man'ut fi ta'rifihi dalam marifatnya man'ut wa tangkirihi dan nakirohnya man'ut. Ihtaja maka butuh siapa musannif ila bayanil ma'rifati kepada menerangkan ma'rifat wa tangkiroti wan nakiroti dan nakiroh. Wabada'a dan memulai siapa musannif bil ma'rifati dengan isi ma'rifat. Faqala maka berkata siapa musannif, Ya cicek wal ma'rifatu ntar ini dijelasin dulu, dituntasin dulu. Itu besok dah. Udah jam 10 kan udah diperhatikan. Oh, udah lupa lagi. Diperhatikan ya. Sekarang ganti bahas naat sababi. Kalau tadi kan naat hakiki, mengikuti man'ut dalam 4 dari 10 perkara. Pertama, i'rabnya rofa, nasab, khofat. Kedua, nakirah, ma'rifat. Ketiga, mudzakkar, muannas. Keempat, mufrad, tasniyah, jama'. Oke? Nah, dalam i'rab sababi, perhatikan, itu naat yang berbeda dengan man'utnya, ngikut tapi nggak sama persis. Nih dikasih contoh di situ, maror tuh perhatikan, birojulin, qaimatin, perhatikan, ummuhu. Rajul itu mudzakkar apa muannas? Alia, itu ben ngaji. Kemarin nggak ngaji kemana? Jewerin. Biar anak saya kok yang bener lu kalau jewer ya lah. Itu takut. Rajul kan mesti mudzakkar. Lah kalau kaidahnya di sini kan harusnya kan qaimin. Tapi di sini malah qaimatin ini muannas. Wadatanya kan muannas. Karena qaimatin nggak ngikut semata-mata mudzakkar muannasnya kemari, tapi qaimatin
sibuk merofakkan siapa ummuhu. Setelah qaimatin ada kata sambung yaitu lafaz ummuhu. Ummuhu mu'annas apa mudzakkar? Mu'annas. Ini namanya na'at. Sababi na'at yang sibuk mengamalkan lafaz sesudahnya. Maka dia enggak terpengaruh. Kaitannya mudzakkar mu'annasnya tidak terpengaruh kepada man'utnya, tapi memandang lafaz sesudahnya. Artinya lafaz qaimatin mengikuti rajulin pertama i'rab, kedua ma'rifat, ta'rif, ya ma'rifat dan nakiro. Nah yang ini mufrad tasniyah jamak gak dihitung, mudzakkar mu'annas gak dihitung, tapi yang dihitung hanya 1 dan 2. Maka musonib dalam kitab matan anak tu tabiun fi man utihi. Nah itu kan apa tadi? Fi raf'ihi wa nasbihi wa khawdihi wa ta'rifihi wa tangkirihi. Oke? Kan ini enggak ada. Mudzakkar muannas. Karena mudzakkar muannas mufrad tasniyah jamak ini berlakunya pada i'rab pada na'at hakiki, sementara pada na'at sababi mudzakkar muannas kemudian mufrad tasniyah jamak enggak dihitung. Oke, nyambung. Paham ini? Nah, itu yang harus kalian pahami. Nah, musonef kan barusan membahas na'at ngikut kepada man'utnya dalam na'at hakiki. Kan ngikut salah satunya adalah nakiro dan ma'rifat. Maka musonef membahas apa itu isim ma'rifat atau isim nakiro besok. Oke? Besok malam apa? Jumat ya. Ya kalau enggak, karena malam Sabtunya saya pergi, malam Jumat nggak usah asrokolan, habis maghrib ngaji nggak apa-apa. Terus Jumat sorenya ngaji nggak apa-apa kalau saya nggak ngontrol mobil. Oke, karena mau kesempatan ngaji kita nih, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lahum minkum assalamualaikum warahmatullahi